Bersarilah kau anak negeri.
Halo Sobat Inspirasi, tayangan tadi adalah ritual tolak bala yang dihadirkan oleh Bosen 2020 yang dikemas dalam performance art kolaborasi antara Mahagenta dan Rumah Anak Bumi Project yang diselenggarakan di Rumah Anak Bumi Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Ya, Ridwan Manantik dengan Rumah Anak Bumi kembali menyelenggarakan Festival Pinggir Kali yang kerap diadakannya setiap tahun, dan ini adalah kali kelima Ridwan Manantik mengadakan Festival Pinggir Kali dan kali ini mengangkat tema Tolak Bala. Bukan tanpa alasan, ritual tolak bala yang kerap dilakukan oleh para pendahulu kita kembali diadakan oleh sekelompok masyarakat yang peduli akan kelestarian budaya leluhur kita. Dikemas dalam pergelaran seni dan pertunjukan budaya yang digarap dengan apik untuk mengekspresikan tentang harapan sekaligus peringatan bagi kita bahwa semesta pun perlu diruat dan dirawat sebagaimana mestinya. Dalam sambutannya, Ridwan Manantik selaku penggagas dan tuan rumah mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat sekitar yang sangat mendukung dan terus memberikan support sehingga Rumah Anak Bumi masih bisa terus melaksanakan kegiatan berbasis sosial dan budaya yang tahun ini memasuki tahun kelima melaksanakan Festival Pinggir Kali. Saya sangat bersyukur pada sore hari ini diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ini, yaitu Festival Pinggir Kali yang ini tahun kelima. Secara swadaya, secara personal, semangat spirit teman-teman dan masyarakat sekitar yang mensupport acara ini, sehingga sampai hari ini Rumah Anak Bumi masih mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis sosial dan kesenian. Budayawan Taufik Rahardian turut menyampaikan orasi budaya dalam Festival Pinggir Kali kali ini. Sebutkan satu persatu namanya. Izinkan saya ingin tadi disebut pembacaan, membaca tentang festival kali ini. Mungkin kelihatannya beberapa teman yang di kota-kota pasti nganggap ini festival cozy sekali ya, sangat akrab. Apakah ini hanya semata-mata untuk memenuhi atau meramaikan festival kampung yang sekarang ada di mana-mana, atau sebenarnya festival ini punya akar yang lama? Saya pernah datang kemari tahun 2014, sama-sama dengan Ridwan Manantik. Waktu itu sedang mempersiapkan tentang Tambora Menyapa Dunia. Kami sama-sama dari Sumbawa. Jadi tahun 2015, tahun berikutnya, itu ada peringatan besar bagaimana bencana besar itu terjadi yang merubah sejarah dunia. Tahun 1815. Jadi 200 tahun kemudian kita peringati, dan untuk merefleksikan bagaimana bencana itu bisa menjadi inspirasi. Karena kita tahu sebenarnya bencana Tambora itu pada saat itu adalah bencana yang merubah tatanan politik dunia. Seandainya bencana itu tidak ada, maka kira-kira yang akan memerintah itu Napoleon. Napoleon membangun satu monarki dan kemudian sistem kerajaan, dan kita tidak akan mengenal konsep negara, republik seperti sekarang ini. Demokrasi muncul di sana. Napoleon kalah di Waterloo, kemudian dengan demikian muncullah demokrasi dan tatanan dunia pada saat itu mulai berubah. Di Indonesia pada saat itu, bencana Tambora itu menginspirasi sebenarnya munculnya gerakan perlawanan dari Diponegoro yang menghasilkan Perang Jawa. Diponegoro itu mungkin Bapak Ibu tidak menyadari atau kurang mengetahui, dia keturunan dari Raja Bima. Dan kemudian dia menginspirasikan bahwa inilah gerakan milenial pertama dan pemberontakan itu dimulai. Karena itu 10 tahun kemudian setelah bencana Tambora, dia melakukan perlawanan Tegal Rejo pada 1825. Jadi ini yang kemudian sedemikian rupa memunculkan tentang konsep nasionalisme, kebangsaan. Itulah jadi. Nah, pada tahun 2014 ketika saya datang ke sini, tempat ini masih tempat yang menarik, ada kolam ikan. Ridwan menceritakan mimpinya di sini bahwa ini akan menjadi satu situs yang kira-kira nanti akan dipersembahkan pada dunia kecil, tetapi dari situ, dari kampung yang kecil ini,
dia akan memberikan inspirasi tempat lain. Sekarang 7 tahun kemudian, saya datang kembali dan kemudian memperlihatkan bahwa festival ini sudah dimulai tahun 2016. Saya dengan Ridwan itu 2015 ke Tambora, melakukan perjalanan ke sana. Dia sudah membuat upacara kesenian, kemudian juga di persis lereng Tambora, kemudian juga di lautnya, kemudian menggunakan semua kuliner. Jadi miniatur sebenarnya dari satu festival itu sudah dibayangkan oleh Ridwan. Saudara-saudara sekalian, inilah sebenarnya kekuatan dari upacara. Kekuatan kita di Indonesia ini yang menyebabkan kenapa ideologi, agama, teknologi, kemudian sistem pemikiran, sains, itu tidak begitu kuat masuk ke kita, tetapi selalu upacara. Kalau Amerika, itu kekuatannya di sains teknologi, semua riset ada di sana, pemenang Nobel ada di sana, semua penemuan di sana. Kalau Eropa, sistem perdagangan. Kenapa kolonialisme ada? Kalau Timur Tengah itu agama, kalau Cina itu sistem dinasti. Jadi semua masyarakat itu punya kekuatan. Tetapi Indonesia itu apa? Ideologi tidak pernah di sini. Ideologi yang kuat mimpin, agama tidak pernah ada nabi turun di sini, saintik tidak ada satu riset-riset besar, bukan juga pedagang, kita ini broker kebanyakan, tapi jarang pengusaha. Nah, tetapi yang paling kuat di sini adalah apa? Upacara. Upacara itulah kalau kita konflik apapun itu diselesaikan secara upacara. Tidak perlu masalah itu selesai asal dia sudah diadatkan, istilahnya diupacarakan, maka persoalan itu selesai. Hukum begitu apa susahnya, korupsi begitu pun hebatnya, tapi begitu diupacarakan itu selesai. Nah, Anda lihat juga ketika kita ada demo ya, selalu dikatakan, oh pasti ada dalangnya. Dalang itu artinya pertunjukan, aktor intelektual itu pertunjukan, itu upacara. Upacara itu adalah cultural performance ya, pertunjukan budaya. Karena itu suatu masyarakat itu harus ada upacara semacamnya. Nah, dengan demikian bagaimana konteks sekarang? Upacara Rumah Anak Bumi, festival pinggir kali, menurut saya ngomong sama Ridwan ini bukan saja pinggir kali, ini pinggir kereta, ini juga pinggir parung. Pinggir parung panjang itu sebenarnya pinggir, jadi parung panjang itu pinggirnya parung. Jadi pinggir kali, pinggir kereta, pinggir parung, ini adalah satu festival perbatasan. Festival di mana orang yang ingin hadir satu kakinya langkah di kota, satu kakinya langkah di desa, satu kakinya di masa depan, satu kakinya di masa lampau, maka rayakanlah bersama-sama di sini. Ini saya kira inti dari festival. Nah, apa misinya? Apa intinya? Apakah tolak bala? Saudara-saudara sekalian, saya ingin sedikit menjelaskan. Di kultur kita, di Nusantara ini, atau yang saya sebut sebagai Bumintara, bumi antara, itu bala tidak pernah ditolak. Tidak ada konsep tentang tolak bala itu. Itulah kenapa, kalau misalnya masyarakat Jawa atau masyarakat Sunda, itu membicarakan tentang aspek spiritualitasnya itu, memayu hayuning buana. Memayu itu pada dasarnya ayu ya. Memayu, hayuning, mempercantik, memperindah buana bumi ini. Jadi tugas dari kita ini itu adalah mempercantik, memperindah, memperbaik, dan memperbaiki terus dan menjaga, mempercantik bumi ini. Kenapa? Karena hanya di Bumintara inilah itu paling banyak bencana. Gunung meletus ada di sini. Dalam tradisi di dunia, di bumi ini nggak pernah ada perubahan sebesar yang ada di Bumintara ini. Ketika letusan Toba ya, 70.000 tahun yang lalu, itulah spesies manusia itu hanya 6%. Bayangkan, kita ini ada sisa dari 6% aja dari jenis spesies Homo
yang bisa bertahan. Anda bayangkan. Turut hadir pula dalam kegiatan ini adalah Camat Parung Panjang, Icang Aliudin, dan juga budayawan Sari Kuswoyo. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan mereka. Tolak bala memang begini Pak, saya suka ingat pesan kakek nenek ya, bahwa kita itu berhubungan tadi, pertama kita harus berhubungan dengan Tuhan, kemudian berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan alam. Nah, ini hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, nah itu harus seimbang. Artinya seimbang bagaimana alam ini bisa selaras ini dengan kehidupan kita. Gitu. Makanya ini gagasan dari Pak Ridwan, utama tadi ada kaitan tolak balanya, itu adalah kalau saya lihat budaya lama yang dimunculkan dan memang tidak boleh dihilangkan. Artinya untuk memperkuat kita, diri kita, bahwa manusia hidup itu perlu ikhtiar, perlu berdoa, dan perlu menata ulang adat budaya yang pernah ada di wilayah kita. Kalau saya harus berbicara mengenai acara ini, itu bersyukur sekali saya bisa ada di lokasi ya, dan melihat sendiri anak-anak muda yang mungkin awalnya tidak mengerti sih buat apa sih acara-acara tolak bala seperti ini gitu. Tapi akhirnya karena mungkin mereka latihan dan mulai menjiwai, akhirnya mereka tahu bahwa ucapan yang setiap kali mereka katakan adalah menjaga alam, merawat alam, menjaga alam, merawat alam. Itu menjadi sebuah mantra yang harus disebarkan ke orang banyak. Untuk Oke, teman-teman yang ada yang sudah hadir, upacara, nanti silakan. Upacara bagaimana kita memohon. Mohon dokumenter, dokumentasi, karena ini peristiwa penting di pertama di Tolak Bala ada Festival Pinggir Kali, yang kedua di Parade Pameran Tunggal di 51 Prupal. Di bumi Nusantara ini kan ritual-ritual Ya, oke. itu kan banyak sekali, dan gunanya adalah Mas untuk apa? Menjaga Bowo, silakan. Festival Pinggir Kali kali ini ditutup dengan acara melukis bersama para peserta Parade Pameran Tunggal 51 Perupa yang sempat hadir dalam Festival Pinggir Kali kali ini. Tim Liputan, Ivan Sofyan, Ipul dan Jamal Ikraman, SCPD Channel, Bogor, Jawa Barat. Bang Ridwan, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya acara hari ini, ritual tolak bala yang dilakukan. Yang pertama saya mau tanyakan tolak bala. Apa yang Abang lihat dari tolak bala, prosesi tolak bala sendiri yang ada kaitannya dengan kehidupan kita saat ini? Nah, kalau saya sebut tolak bala, kita membaca literasi, kita membaca buku bahwa tolak bala adalah sebuah tradisi nenek moyang. Nah, tradisi ini sebetulnya yang memang kita lupakan selama ini, bahwa tolak bala itu bukan sebuah ritual, tapi sebuah kebiasaan. Oke. Nah, itu yang dilakukan ajarkan oleh Pak leluhur. Oke. Nah, biasanya kapan itu tolak bala berlangsung atau diadakan? Biasanya pada saat musibah, pada saat bencana, atau pada saat tolak bala itu sebelum mau menanam, biasanya nenek moyang kita gitu. Nah, ini yang selama hampir 2 tahun ini kita lupa. Kita hanya berpikir tentang COVID ya. Kita lupa. Kita melupakan dari sebuah tradisi.